visi misi korlap ke depan tuh apa Mas? Apa kira-kira langkah korlap yang akan dilaksanakan ke depannya? Oke, terima kasih. Jadi visi misinya korlap, visi korlap ingin PSHT kembali pada rel yang benar. Jadi kalau SHT yang di bawah kepengurusan Mas Taufik ini berjalan pada rel yang benar sesuai dengan ajaran dan aturan yang ada di SHT, korlap wajib mendukung sepenuhnya. Ya. Tapi kalau misalkan Mas Taufik CS ada kekeliruan, korlap wajib mengingatkan. Jadi visinya seperti itu, misinya terwujudnya PSHT seperti tujuan yang harus kita memayu hayuning bawono, bisa membuat masyarakat terbantu, bisa membuat masyarakat terbantu dengan adanya warga PSHT. Jadi SHT misalkan jaya, kalau tidak bermanfaat tidak ada artinya. Makanya SHT jaya dan baik. Itulah yang kita harapkan dari korlap. Dulur-dulur semua kita tetap satu pemahaman bahwa korlap selalu di belakang PSHT. Kalau ada yang bilang mungkin di medsos juga korlap mau mendirikan organisasi sendiri, itu pendapat sampah, tidak pernah akan terjadi. Kalau korlap mau mendirikan sendiri ya harus kita lawan, dan itu insya Allah tidak akan terjadi, gitu. Jadi organisasi kita ya SHT, sampai titik darah terakhir tetap SHT, dan itu ya tujuan sejak dulu seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Zakaria dan Mas Puji. Ada yang ingin disampaikan? Untuk Mas Zakaria, mungkinkah ke depan korlap persaudaraan Setia Hati Trate ini bisa mempersatukan perbedaan selama ini yang terjadi antara yang disebut P16 dan P17. Terima kasih. Monggo. Ya, kita sangat berharap korlap bisa menjembatani bersatunya kembali PSHT. Karena apa? Sekali lagi, kita tidak usah membuat tembok yang tinggi antara kita, tapi kita membuat jembatan saja. Kalau membuat tembok yang tinggi, kita akan terputus hubungan dengan siapapun, termasuk dengan saudara kita yang ada di 17. Tapi kalau kita membuat jembatan penghubung, insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, P17 dengan P16 bisa rukun kembali. Siapapun ketua umumnya tidak ada masalah. Yang penting sesuai dengan ADART, sesuai dengan ajaran SHT. Siapapun tidak masalah. Yang penting baik. Jadi korlap tidak pernah punya keinginan apapun selain satu, SHT kembali jaya dan baik. Terima kasih. Amin, amin. Oke, untuk closing statement kami persilakan kepada Ketua Cabang PSHT Cabang Magetan, kemudian nanti kami persilakan juga kepada Ketua Korlap dan juga Gusman, ada dari Sang Agus ya, monggo untuk closing statement. Ya, terima kasih Mbak Widya. Jadi di akhir sesi ini kami akan memberikan pesan singkat saja. Jadi para kadang warga SHT dimanapun berada, marilah kita tetap mengingat ajaran di SHT. Karena SHT ini walaupun berdirinya ini tahun 1922, namun sebenarnya ilmu atau ajaran SHT ini dari Ki Ngabei Suratwiryo. Jadi begitu luhurnya, dan itu insya Allah sudah diizinkan oleh Allah SWT sehingga bisa berkembang terus, lestari sampai sekarang. Ada beberapa semboyan prinsip yang harus kita pegang. Salah satu diantaranya wong SH itu ora oleh kagetan. Karena apa? Kalau kita kaget, itu pikiran kita kacau, konsentrasi kita buyar,
kemudian kita tidak bisa berpikir dengan tenang. Demikian pun dalam menyikapi medsos, kita semua pengguna medsos. Kalau misalnya kita ada yang memfitnah, kita jangan kaget. Karena kalau kaget, nanti kita pikirannya kacau. Kemudian kita nggak bisa berpikir secara logis, akhirnya tindakan kita terhasut ya, oleh propaganda yang ada di medsos. Ingat, jadi di negara kita ini sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 yang mengatur tentang informasi transaksi elektronika. Jadi itu ada sanksi hukumnya. Dan kami sampaikan bahwa di jajaran kepolisian ini setiap hari, setiap saat ini ada yang namanya patroli siber. Jadi apapun yang diunggah oleh masyarakat di medsos semua terpantau, dan itu semua terbukti ada jejak elektronika. Kita nggak bisa mengelak. Makanya kita harus cerdas, kita hati-hati, kita manfaatkan medsos dengan baik. Jangan sampai kita menjadi korban medsos. Dan di SHTRATE ini sudah ada ajaran sejak dari awal di salah satu gerak pembukaan itu ada simbol 2 jari yang menyimbolkan atau melambangkan bahwa dalam kehidupan kita itu ada dua keadaan yang saling berlawanan dan tidak bisa dipisahkan. Ini selalu ada antara siang dan malam, laki-laki, perempuan, baik dan buruk dan sebagainya. Ini dua hal yang bertentangan atau yang berlawanan. Kalau satu ini dihilangkan, satunya juga akan hilang. Kita sudah diajari, sudah dibekali SHTRATE itu seperti itu. Sehingga adanya berita-berita yang baik, berita-berita yang mungkin menyakiti kita, nggak usah kagetan kita tenang, sudah punya bekal ajaran tersebut. Dan prinsip bagi siapapun saudara saya di seluruh dunia, bahkan dimanapun berada, di SHTRATE ini kan ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan, saling mengisi dan saling melengkapi, yaitu yang pertama adalah ajaran, yang kedua adalah tatanan ya. Jadi ajaran itu ya sejak Eyang Curo, kemudian Barjo Utomo, Mas Irsad dan semuanya sampai sekarang ini yang diajarkan itu ajaran-ajaran SHTRATE, ilmu-ilmu SHTRATE. Namun itu juga harus ditoto namanya tatanan ya, tatanan untuk menyampaikan ilmu bagaimana, untuk mengembangkan ilmu bagaimana, namanya tatanan organisasi. Dan itu ada di ADART. Makanya ADART itu merupakan keputusan luhur, jadi nggak boleh dilanggar. Ini suatu tatanan, dan tatanan ini ada di dalam ajaran juga. Jadi ada ajaran, ada tatanan, ini nggak bisa dipisahkan, ini saling mengisi, saling melengkapi. Sehingga di SHTRATE marilah kita tetap ikuti tatanan yang benar, supaya ajaran-ajaran itu tetap kita pertahankan, kita kembangkan. Sehingga dengan demikian ajaran-ajaran luhur ini di SHTRATE ini bisa membawa manfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat lingkungan kita, untuk pemerintah, dan untuk dalam skala besar ikut memayu Hayuning Bawono. Marilah kita tetap menatap ke depan. Mudah-mudahan SHTRATE dihindarkan dari ara, dihindarkan dari perpecahan. Jadi SHTRATE tetap hidup rukun. Selama ini kita berproses dalam kehidupan, baik kehidupan manusia secara pribadi, kehidupan organisasi, ini proses
dari awal ya, kemudian mulai terbentuknya organisasi secara formal karena dengan ADART tahun 51 sampai sekarang berproses. Dan marilah proses itu kita jadikan pelajaran. Dengan kata lain, sing wis yo wis, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran. Yang jelek jangan diulangi, yang baik tetap kita bawa, kita menatap ke depan. Mudah-mudahan SHTRATE ini bisa berkembang, bisa jaya sesuai dengan cita-cita leluhur pendiri SHTRATE. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Mas Zakaria bisa memberikan pesan kepada kader-kader kita semua dari seluruh Nusantara. Ya, terima kasih. Saya hanya berusaha kepada seluruh korlap yang ada di Indonesia maupun mungkin di luar negeri. Ya, kita harus tetap pegang teguh pada ajaran luhur PSHT dan kita jangan sampai ikut memfitnah orang lain, ikut memelintir pendapat orang lain. Itu bukan jiwanya pendekar SHTRATE, tapi itu sifatnya para pengecut. Kita harus jadi pendekar satria, harus jujur nomor satu. Kedua, kita kalau salah mengakui kesalahan kita. Tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Jadi kalau salah, saya mohon maaf, saya salah. Itulah satria. Tapi kalau sudah membela kebenaran, ya kita harus berani. Karena itu ajaran kita. Berani karena benar, takut karena salah. Itu prinsip dari SHTRATE. Maka dari itu dulu-dulu semua yang ada di Nusantara dimanapun berada, pertama kita kembali kita harus selalu beresah, bersetia hati, setia pada Tuhannya. Yang Kristen ya monggo ibadah sesuai dengan ajaran Kristen, yang Buddha sesuai ajaran, yang Islam juga harus setia pada ajaran Islamnya. Itulah orang setia hati Trate yang sebenarnya. Nah, dan kita tidak usah sampai memutus tali persaudaraan. Biarpun beda pendapat, biarpun saling merebut kebenaran, tapi itulah tetap saudara kita. Karena sesuai dengan ajaran kita bahwa persaudaraan itu tidak ada batasnya. Batasnya adalah garis merah. Nah, garis merah itu batas dari persaudaraan. Artinya apa? Kita demi saudara, kita ada batas-batas tertentu yang tidak boleh dilakukan, tapi bukan batas persaudaraan itu sendiri. Oke, terima kasih dari saya. Semoga Tuhan menurunkan manusia yang bisa mempersatukan PSHT di seluruh dunia. Terima kasih. Amin. Selanjutnya monggo Gus Manto. Ya, terakhir ini pesan saya pada semua korlap dimanapun berada, tetap semangat, tetap berjuang demi kebaikan dan kebesaran PSHT dimanapun berada. PSHT Jaya. korlap. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Sang Agus. Terima kasih dalam statement kami, dalam closing statement. Marilah korlap kita tingkatkan stabilitas keamanan di lingkup atau daerah masing-masing. Dan jangan lupa korlap, mari kita tingkatkan giat-giat sosial sehingga menjadikan suatu amanah dari tujuan kita, yaitu persaudaraan yang kekal dan abadi. PSHT korlap. Baik, alhamdulillah tidak terasa Mas Hapuji ya, kita sudah berada di penghujung acara dan tentunya semoga apa yang bisa dihadirkan oleh para kang mas kita yang ada di kesempatan sore hari ini benar-benar bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi kunci pemersatu untuk saudara-saudara kita semuanya, karena sudah saatnya PSHT bersatu.
Dan tentunya sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk kader-kaderku semua yang kali ini sudah hadir via offline ya. Terima kasih untuk dukungan, kebersamaan dan juga kehangatannya begitu luar biasa. Terima kasih pula untuk komitmennya antara Korlap dan juga pengurus PSHT Cabang Magetan. Kita mempunyai satu visi dan misi. Mari kita jaga ajaran leluhur kita, ajaran yang penuh dengan budi pekerti yang luhur. Karena sekali lagi Mas, PSHT ini berdiri tidak asal-asalan saja. Kita harus ingat para pendiri kita, apa yang telah mereka korbankan. Tidak hanya harta, tidak hanya jiwa, tapi juga raga beliau-beliau para senior kita telah dikorbankan untuk berdirinya PSHT kita tercinta. Jadi saatnya Mas, kita monggo untuk para kadang-kadang di seluruh Nusantara, mari kita bersatu padu, mari kita menegakkan kebenaran sehingga wasiat, sehingga apa harapan para leluhur kita untuk PSHT ini bisa terwujud. Eman-eman Mas, PSHT ini organisasi yang sangat besar, jadi monggo mari kita jaga. Dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Mas Nanang, seperti yang disampaikan oleh Mas Zakaria, seperti yang disampaikan oleh Gus Manto dan juga Sang Agus, percuma PSHT berdiri kalau kita nggak bersatu, percuma PSHT ada kalau tidak memberikan manfaat untuk semuanya. Dan kemudian tentunya izinkan kami untuk mengingatkan dan menggelurakan semboyan PSHT Mas. Selama matahari masih terbit dari timur, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula persaudaraan setia hati Trate akan tetap jaya abadi selama-lamanya. PSHT jaya, PSHT jaya, PSHT jaya, Korlap satu komando. Akhirnya kami sampaikan selamat sore, sampai berjumpa kembali di event selanjutnya. Salam sehat, bahagia, sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.